Itu ini untuk apa masker pokoknya 600 juta sekian itu hanya diberikan masker 30.000 pieces. Nama-namanya tersebut ada di sini, termasuk karena virus sangat mematikan, itu untuk kesehatan. Tapi saya tidak terlalu membahas itu karena mungkin cukup awal urusan kesehatan. Tapi yang jelas urusan sosial kita adalah bagaimana perjalanan pemerintah terhadap bantuan sosial. Mungkin ya tadi sudah dikupas sedikit oleh ketua dinas dari mana saja sumbernya, mungkin saja dari pihak swasta atau BUMN atau KCSA, tujuannya berapa, terus pengelolaannya seperti apa, kepada siapa. Dan kami belum dengar di masyarakat sudah menerima bantuan apa, belum ada yang saya lihat. Cuma berita sampai saat ini. Padahal COVID-19 ini sudah berjalan hampir 3 bulan. Tapi ini dalam waktu ini bantuan sudah turun dari mana-mana. Tapi mana bukti? Ini mungkin sedikit dari kami, mungkin dari inisiatif para dermawan-dermawan kita yang sudah tersampaikan, baik itu di jalan atau secara langsung ke rumah atau ke rumah. Tapi di sini justru menimbulkan dampak positif di masyarakat, seolah-olah itu memilah-milah karena tidak adil. Di sini mereka ini mempertanyakan di mana sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara PSBB sudah diberlakukan. Oke, kami tidak percaya dengan ada pengaduan-pengaduan dari beberapa posko sebenarnya. Beberapa posko yang sudah dilegalkan, yang sudah ada SK-nya dari yang terhormat Bapak Bupati. Kalau menurut kami ini tidak efektif. Kenapa bisa mempertanyakan seperti itu? Karena di sana petugasnya juga tidak seperti apa yang seharusnya. Petunjuk sesuai dari yang terhormat dari Dinas Kesehatan mungkin yang lebih memahami terkait dengan pencegahan tersebut. Karena untuk secara regional, insya Allah mungkin warga Ciamis terbebas dari COVID. Tapi kita itu yang untuk menanggulangi itu kan pendatang. Kenapa tidak diberlakukan dari awal mulai posko ini diberlakukan tidak 24 jam secara maksimal, secara instan? Coba Bapak sekarang bisa minta dievaluasi ke tiap-tiap posko maksimal tidak untuk penanganan di posko betul-betul posko ini. Dan ternyata ketika kami beberapa ke lapangan, kenapa? Alasannya kenapa? Ini karena honornya mereka belum diterima. Apakah memang posko tersebut walaupun di SK Bupati ini atas dasar swadaya hanya sebatas tulisan saja? Kalau memang anggaran sudah ada, ya minimal kalau per hari juga tolong sampaikanlah ke mereka karena sudah sudah dibagi dengan 3 shift. Jadi kami tanya kenapa ini tidak maksimal? Alasannya ABC. Terkait dengan alasan bahwa belum adil dan belum merata untuk hak-hak masyarakat di Kabupaten Ciamis dengan berbagai data termasuk bantuan, kami sadar memang ini secara sistematis dan pendataan ini masih kacau, belum ada kejelasan. Dari daerah menunggu dari data dari pusat, sementara dari pusat juga menunggu dari data daerah. Ini mana yang benar? Cuma sebenarnya di sini sudah seharusnya ketika yang terhormat Bapak Bupati seharusnya harus bisa memberikan secara lokal, kebijakan lokal, bagaimana caranya nih supaya sila kelima ini bisa diaplikasikan. Karena ini sudah termasuknya tanggap darurat. Kenapa dia menerima untuk kesehatan masyarakat diterima dengan melalui PSBB, sementara kewajibannya dari pihak pemerintah tidak diaplikasikan ke rakyat. Ini rakyat ini sekarang ini sudah mulai teriak-teriak. Mungkin yang kalau rakyat tingkat menengah ke atas insya Allah dia bisa tercover. Tapi ini masyarakat yang perlu kita perhatikan, Ciamis ini masih banyak yang dari kelas menengah ke bawah untuk pendapatannya harian, sementara sekarang mereka ini harus di rumah saja.
mungkin untuk sementara waktu itu. Dan ini yang terhormat Bapak Ketua Komisi untuk menjawab terkait data dari DTKS ya. Mungkin kami bisa menyimpulkan sebenarnya pihak pemerintah daerah ini tiap per 6 bulan itu tidak melakukan evaluasi terkait pendataan tersebut, sehingga data yang selalu keluar tiap bulannya ini tetap selalu ada. Ada beberapa daerah ada nama yang double ganda di sini penerima, jadi ini bisa diperbaiki. Jadi kami minta ini untuk pemutahiran ini harus segera di Ciamis, karena mungkin dengan berjalannya kurun waktu hampir berkisar 5 tahun, saya rasa ini untuk tingkat perekonomian mereka ini sudah ada peningkatan. Karena dari data ini termasuk yang punya mobil mewah juga sekarang ada di sini kami. Nama-namanya tersebut ada di sini. Termasuk ada yang mendapatkan 2 kartu di sini ada. Ini cuma hanya satu sampel satu desa yang kami ini. Sementara kami punya data ini hampir 97 desa di Kabupaten Ciamis kami sudah punya data ini. Tapi kami karena mengarahnya karena untuk perbaikan Ciamis, untuk sementara mungkin kami silent ini kalau memperbaiki. Karena ini tujuannya untuk membangun Ciamis lebih baik ke depan. Jangan sampai di sini ada korban, baik itu petugas atau dari mana berbagai pihak. Mungkin ini untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Pertama kepada Dinas Kesehatan khususnya, yang pertama yaitu tentang standar penentuan warna zonasi. Sekarang seperti Pamarican dan Banjarsari itu dikatakan zona merah, padahal yang sakit itu cuma 1. Sedangkan warga di Pamarican itu, kalau kita lihat BPT kemarin itu mencapai 50.000 lebih. Apa dengan 1 orang yang terkena, katakan dicurigai terkonfirmasi positif, itu bisa mewakili sampel untuk 53.000. Dan terus satu lagi yang di Banjarsari, pernah saya melihat di Facebook, yang katanya umur 16 tahun, itu berdasarkan hasil swab itu sudah dinyatakan positif. Tapi kenapa di dalam data yang dikeluarkan dari COVID itu masih 3 orang itu sudah dinyatakan negatif? Itu seperti apa standar penentuannya? Yang kedua, tadi Pak Kadis menyatakan bahwa 3,5 miliar untuk insentif tenaga PNS, ASN. Kapan itu direalisasikannya? Apakah sudah atau belum? Kalau memang sudah, pada kenyataannya di lapangan itu belum ada insentif itu. Dan yang selanjutnya yaitu terkait dengan PSBB. Saya nilai PSBB di Kabupaten Ciamis itu hanya seremonial belaka. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya tadi berangkat dari Pamarican sampai ke Ciamis, saya melalui 1 posan di Saga. Saya tidak diberhentikan, padahal di situ banyak petugas seperti wayang mau tampil. Jadi gimana? Kalau memang PSBB mau ditegakkan atau mau diberlakukan di Ciamis, harusnya sama perlakuannya. Jangankan saya sebagai masyarakat, bupati sendiri lewat situ harusnya diperiksa. Karena apa? Semua orang berpotensi membawa virus. Jadi harus jauh kebang diri. Jadi kalau begitu, PSBB di Kabupaten Ciamis cuma seremonial belaka. Kemarin di peta banyak yang menjadi putih. Saya yakin itu bukan akibat dari PSBB. Karena di situ yang hijau adalah ODP. Setelah 14 hari itu sudah bisa dinyatakan bebas. Jadi jangan harap berhasil tatkala PSBB dilakukannya tebang pilih. Itu ya. Dan yang terakhir ini Basnas. Tadi dari Basnas menyampaikan anggaran 361 juta. Benar ya? 600 juta sekian itu hanya diberikan masker 30.000 pieces. Apakah tidak dialokasikan untuk kegiatan yang lain? Kalau memang itu hanya untuk diberikan kepada masker 30.000 pieces, ya pertanyaannya
masker kualitas seperti apa yang diadakan, dan harganya berapa satu maskernya. Dan pertanyaan selanjutnya, didistribusikan kemana masker-masker itu? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bahwa pemerintah harus diawasi oleh kita, betul. Yang kedua, titipan yang diberikan kepada Basnas 36.000, belum yang lainnya. Juga belum baru sebelumnya. Kemana nak bagi kenana? Lah, berapa? 30.000 lah. Kemana nak bagi kenana? Sahan nak bagi kenana kualitasnya pada tahun. Apapun ada nama, dan dengan tanggung jawab semua pihak yang kawan-kawan dari LSM gitu kan. Bukan berarti sudon, tapi semua ini adalah memang harus transparan begitu. Nah, itu diantaranya. Silakan dijawab Pak Asda. Terima kasih. Kalau kita bicara secara komprehensif bahwa pemerintah Kabupaten Ciamis punya sudah melakukan sebuah tindakan siaga bencana. Pada saat itu adalah preventif. Kita bisa melakukan mengkoordinasikan posisi. Salah satu contoh misalnya anak sekolah dalam daring, itu juga bentuk langkah kita memberikan satu upaya sehingga tidak terjadi penularan yang lebih masif. Kemudian yang kedua, ada beberapa protokol transportasi. Jadi nanti kalau Bapak dari rekan-rekan aliansi ini ada sesuatu yang tidak matching, saya pikir itu bisa nanti berkoordinasi, karena di sini tidak hadir Kepala Dinas Perhubungan sebagai koordinator di protokol transportasi. Nanti kalau ada yang perlu dicek dan dicek, saya pikir itu supaya balance, supaya enak gitu, tidak terjadi suuzon. Apalagi insya Allah kita di bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih, insya Allah semua adalah punya empati dan kepedulian khusus di masyarakat Ciamis. Kemudian dari konteks kesehatan sebetulnya sangat banyak, nanti dokter itu bisa menyampaikan rapid test-nya seperti apa, APD seperti apa, kemudian standarisasi yang diisolasi dan sebagainya. Itu perlengkapan-perlengkapan yang tidak sesederhana, tetapi itu berdasarkan standarisasi kesehatan. Jadi menyangkut masalah tadi protokol transportasi, kalau memang ada sebuah kelemahan, saya pikir kita sebagai masyarakat Ciamis tidak ada salahnya untuk mengkomunikasikan dengan para petugas. Di situ koordinatornya ada, di situ ada TNI, ada Polri, ada Dishub, ada Pol PP. Ya. Kemudian yang kedua, PSBB ini sebetulnya menjadi sesuatu komitmen kolektif Jawa Barat, karena Ciamis adalah bagian dari Jawa Barat. Nah, persoalan sampai di mana peran pemerintah ini sebetulnya sangat taktis ya, karena memang perlakuan kita masih sangat-sangat toleran. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau PSBB diperbandingkan dengan tetangga kita lah, katakan Tasik atau mungkin Bogor dan sebagainya, Ciamis ini masih memberikan toleransi. Sambil contoh, misalnya toko-toko fashion, kalau di orang lain ditutup Pak. Kalau di kita masih diberi kesepakatan, aspek ekonomi harus jalan. Cuman physical distancingnya, sosialnya itu harus masif juga di situ. Kita berikan fasilitas, ya, sehingga saya pikir dua-duanya, karena aspek COVID-19 ini bukan hanya menyangkut kesehatan, tetapi aspek ekonominya. Nah, bicara yang kalau kita mau jujur sebetulnya dari apa yang disampaikan bantuan-bantuan pusat, contoh konkret yang 85.000 itu sudah berjalan. Yang sudah berjalan itu baik program BPNT atau juga PKH itu sudah berjalan Pak Ketua, sudah berjalan dari 85.000. Kemudian yang perluasan 49.000 ini kan masih dalam proses pendataan Pak, dari artinya untuk validasi. Kemudian kalau kita lihat program Banpro Pak, ya Pak Ketua, 20 dari 52.000 yang kita kirim ke sana, nanti dinas sosial akan lebih tahu. Kita action sampai 28.000 sampai terakhir 2429.
cuma 2.429. Terakhir sekali dari dinas sosial yang dikirim ke pos itu hanya 2.229. Ya. Kalau dari pemerintah daerah membantu untuk personal hidup masyarakat, ya, kalau melihat untuk membantu alat kelengkapan kesehatan, saya sudah melihat sendiri. Tapi kalau melihat untuk dana kelangsungan hidup masyarakat, ya, selain dari pusat, dari provinsi, dari pemerintah daerah sudah melakukan apa? Ada kelihatan bagi-bagi sembako. Tapi memang kurang jelas itu dari siapa, dari Pak Bupati pribadi atau dari pemerintah daerah. Ada itu. Saya kemarin lihat di daerah saya. Ya. Tapi yang saya tanyakan ini adalah program pemerintah atau memang ini adalah dari pribadi Pak Bupati. Sebab secara kasat mata pemerintah daerah ini adalah belum membantu masyarakat itu. Mungkin kawan-kawan melihat mendengar dan melihat sendiri daerah Panjang, daerah Pangandaran, 221 terhadap bantuan masyarakat. Selain dari bantuan pusat, selain dari bantuan provinsi, juga yang terlewat dibantu oleh pemerintah daerah dan juga dibantu oleh pihak desa. Gitu. Jadi yang ditanyakan di sini sudah mulai atau akan kapan mulai kalau ini? Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi sebetulnya kalau yang sudah action, yang jelas sekarang misalnya untuk dapur umum di desa, itu kan dari Basnas 150 kilo per desa. Itu udah jelas untuk dapur umum. Kemudian kemarin kita juga sudah kalau nggak salah dari Basnas juga yang 5 kilo Pak, bantuan bagi masyarakat fakir miskin, kemudian panti jompo, kemudian anak yatim, itu juga sudah difasilitasi. Nah, kemudian kenapa ini persoalan kita ini belum terasa sekali? Karena semua bantuan dari pusat, dari provinsi juga itu kan belum ada eksekusi dari pusat. Nah, yang dari daerah itu yang sifatnya tadi bentuk bantuan langsung kepada masyarakat. Kemudian yang kedua juga beberapa yang berdasarkan non-data non-DTKS. Jadi Pak Ketua ini luar biasa, kita dengan akselerasi waktu, tapi data harus valid karena kita tidak mau ada double funding atau double accounting, sehingga ini dinas sosial ini luar biasa untuk update data. Tadi juga disampaikan oleh rekan-rekan kami dari sini, kita akui yang PKH saja. PKH dengan yang 85.000 yang sampai April kalau tidak salah, itu yang 500 itu sudah double. Ya. Jadi karena apa? Ada yang meninggal, kita belum update betul. Kemudian ada yang pindah. Ya, jadi kita juga diakui karena ini sebuah proses. Jadi kita kembali lagi bahwa progres-progres yang nyata di masyarakat yang jelas kita fasilitasi, yaitu protokol-protokol tadi, baik dari transportasi, kesehatan. Jadi kesehatan juga sebetulnya sudah sangat eksis, juga di rumah sakit juga sudah kita fasilitasi, tidak ada mereka yang datang ke sana ditolak, semua difasilitasi. Bahkan sekarang cenderung rumah sakit makin sepi dengan adanya COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan ini intervensi program kesehatannya bagus, sehingga masyarakat Ciamis ini lebih sehat. Nah, kembali lagi kalau bantuan-bantuan yang real itu kita selalu pada konteks datanya yang akurat. Jadi kalau sudah itu datanya sudah jelas dari dinas sosial, uangnya sudah ada, mereka tinggal melaksanakan saja. Belum yang jelas, saya pernah mendengar ketika yang terhormat Bapak Bupati ini berbicara di media, untuk tahap awal kesiapan untuk pencegahan COVID-19 itu adalah 12 miliar, dan untuk tahap kedua ini 34 miliar. Yang kami pertanyakan ini, anggaran tersebut apakah termasuk untuk menjamin sosialnya bagi masyarakat Ciamis atau hanya sebagai penanggulangan COVID-19 dalam bentuk penanganan? Apakah anggaran tersebut itu sekaligus dengan bantuan sosial ke masyarakat atau tidak? Itu yang kami perlu tahu, karena satu, ini berita ini sudah kemana-mana, masyarakat kecil aja sekarang udah pada tahu
bahkan kesiapan Ciamis untuk tahap pertama ini 12 miliar dan untuk tahap kedua menyediakan 34 miliar. Jadi artinya begini, kami atas nama masyarakat yang di sini sudah tergabung di Algera, alhamdulillah kami sepakat dengan bekerja sama dengan rekan-rekan di lapangan peluang seperti apa yang sudah tersebar di 27 kecamatan Kabupaten Ciamis. Masukan dari kecamatan ini, masukan dari kecamatan ini akhirnya tersimpulkan. Jadi untuk menangani COVID-19 ini untuk sementara ini masih hoak. Bahkan masyarakat ini akan mendapatkan bantuan karena apa? Yang jelas sekarang itu bantuan itu hanya dari bantuan secara pribadi, dermawan-dermawan yang memang peduli dengan untuk menanggulangi COVID-19 yang dampak COVID-19 itu. Mungkin untuk sementara itu dulu, Pak Ketua. Pak Ketua, sementara Pak Sudari jawab ya, jelas. Silakan Pak jawab. Amal 12 miliar, tahap kedua 34 miliar. Apakah betul informasi seperti itu? Dan kalau memang betul, apakah betul penyalurannya gitu? Terima kasih. Jadi yang tahap pertama itu yang 12 miliar itu dibagi beberapa komponen, Pak Ketua. Jadi katakan di dinas kesehatan saja ada berapa, Pak? 7, itu untuk APD, ya. Belum lagi nanti yang di transportasi, yang posko-posko, ya. Kemudian juga kita ada CPS, jaring pengaman sosial di dinas sosial. Jadi artinya itu belum menyentuh kepada pelaksanaan hidup masyarakat. Ada, kan ada 3 aspek yang kita tangani. Yang pertama adalah dari perspektif protokol kesehatan, Pak. Jadi kesehatan menangani bagaimana kita membuat supaya COVID-19 ini tidak menular. Kan kita harus tahu, Pak, posisi yang misalnya ODP, ya. Yang ODP ini kan dalam pemantauan itu kan perlu ada tes. Ya, itu makanya nanti dari kesehatan ada klaster. Daerah mana? Katakan sekarang mencari Pamarican. Itu kalau ada kejadian sekaligus jejak rekam dari pertemuan pasien dengan beberapa itu langsung investigasi. Pak Ketua izin sebentar. Silakan. Memang konsepnya bagus, cuma tidak dibarengi dengan perangkat aturan. Jadi kan kepala desa mereka bingung untuk memasaknya dan untuk makanan yang lainnya gimana gitu. Apakah sudah masuk ke rencana desa? Karena kan untuk pembelian penanganan COVID itu aja kan harus melalui musdes TKPD, musdes perubahan itu harus ditempuh. Jangan sampai nanti teman-teman perangkat desa mereka melakukan sesuatu yang pada akhirnya nanti jadi temuan teman-teman yudikatif. Contoh, Camat Ciamis beberapa hari yang lalu beliau bingung karena buat BLT di Kelurahan Ciamis mesti pakai dana apa? Sebenarnya kan ada dana kelurahan. Cuma karena payung hukumnya nggak ada, Pak Camat tidak berani untuk menganggarkan itu. Jadi intinya gini, saya juga mau bertanya, pada saat nanti sekarang sudah ketahuan bantuan-bantuan itu semuanya telat dan pasti salah sasaran. Yang saya ingin tanya ke gugus COVID, apa tindakan Pemda Kabupaten Ciamis untuk menanggulangi itu? Ini itu pasti udah telat datangnya salah sasaran lagi. Terus apa upaya Pemda Kabupaten Ciamis untuk mengatasi hal itu? Untuk klaster kesehatan saya pikir sudah cukup maksimal, Pak Ketua. Karena yang paling proaktif dan melakukan itu memang di klaster kesehatan. Tadi kan banyak pertanyaan dari teman kami juga dari Komisi 4 yang tidak bisa dijawab sama Pak Asgar 1. Harusnya kan meskipun kadis sosial, kadis perhubungan tidak datang juga, harusnya kan mereka melaporkan dong ke gugus tugas yang lebih tinggi gitu loh. Berarti kan selama ini koordinasi di antara gugus tugas itu lemah gitu. Itu menurut penilaian saya, gitu kan. Nah, balik lagi kan, ini terkait apa kebijakan-kebijakan ini kan kita batasi, kita membicarakan bantuan yang cukup dari Pemda.
tidak dari pusat sama provinsi. Oke. Pertanyaan saya ke teman-teman gugus tugas, dalam waktu dekat ini apa upaya konkret untuk membantu masyarakat dalam misalkan sembako, karena PSBB udah berjalan beberapa hari, bantuan belum jalan. Jangan sampai kita terus aja menunggu bantuan, bahwa kayak COVID nggak beres, bantuan kagak turun, kan miris gitu. Terus teman-teman dewan juga kasihan, begitu budgetnya tidak ada karena presiden, teman-teman dewan nggak tahu nih anggarannya sudah cukup berapa, diperlukan untuk siapa apa aja, siapa yang menyebarkan itu. Miris juga gitu. Tapi itu jangan dipakai alasan. Yang kedua, fungsi pengawasan juga harus tetap dilaksanakan. Saya kira penting terjadi. Memang kalau kita lihat dengan kondisi secara objektif, bantuan-bantuan itu cukup kompleks. Kalau tadi bicara desa, saya tanggapnya. Satu hari ada 3 bulan menteri yang turun. Ya, jadi saya juga sangat mengerti kalau desa bingung. Kita dengan sistem virtual yang kita fasilitasi, kita guidance, itu juga bentuk bagaimana kita supaya mereka tidak jadi apalagi yang kadang-kadang ini sudah jalan atau barunya baru muncul, mau apa lagi? Ini kan kita kan harus berfasilitasi ketentuan-ketentuan yang berlaku, artinya kita selalu melakukan aktivitas kegiatan itu tetap dengan aturan. Jadi desa juga sangat mengerti ada sebuah tingkat kepusingan yang terlalu tinggi karena memang semua aturannya juga selalu berganti-ganti. Tapi kan kita selalu berupaya memfasilitasi itu. Kemudian apa sih aspek real dari kita? Yang jelas kita sedang mencoba dinas teknis melakukan validasi data yang secara objektif. Ya karena itu tadi menghindari duplikasi. Sehingga nanti dari dinas sosial katakan nanti yang 23 miliar Pak Ketua itu adalah bentuk esensi yang sifatnya JPS yang harus disentuh betul masyarakat Ciamis. Ya. Kemudian yang kedua bicara tentang menyangkut masalah JPE-nya, jaring pengaman ekonomi, itu juga masuk. Jadi sementara dinas sosial ini yang mendata DKKS itu, DTKS itu dari dinas tenaga kerja, dari perdagangan, dari tenaga kerja, perdagangan, kemudian pertanian, itu semua kita mencoba untuk satu pintu di dinas sosial. Jadi nggak masing-masing SKPD. Kalau masing-masing SKPD dijamin itu pasti datanya tidak akan sinkron dan menggunakan NIK lagi. Nah kalau menggunakan NIK ini kan harus disambungkan, harus direkapitulasi kita dengan Dukcapil supaya nanti tidak terjadi duplikasi. Mungkin itu doang. Lebih baik lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena jawaban ini tidak sinkron dengan pertanyaan kami. Jadi gini Pak, saya kalau kemudian M-nya, ini wajar ya teman saya dari LSM. Kalau melakukan fungsi kontrolnya seperti ini wajar. Kalau melihat M-nya itu luar biasa. Kalau dibandingkan untuk beli sembako, apalagi kalau beli sebuah raya. Kalau alasannya untuk APD dan perlengkapan dinas yang lainnya serta obat-obatan, ya saya yakin Pak. Setelah saya melihat di puskesmas banyak puskesmas yang kekurangan APD. Kalau itu betul itu dengan beliaunya, ini bertolak belakang lah. Saya yakin besok hari saya, ya karena ini adalah titipan, karena ini adalah amanah, saya akan melakukan pengawasan apa yang saudara kawan-kawan hari ini dikemukakan. Tujuh, dua. Pertama saya akan kejar di puskesmas. Saya tidak mau ada puskesmas mengatakan bahwa kekurangan APD dan kekurangan obat-obatan untuk melaksanakan tugas beliau melayani orang-orang yang memang terimbas karena virus tersebut. Ya, itu di tingkat puskesmas. Rumah sakit juga sama akan saya lakukan. Ini demi kebaikan semua pihak. Ya,
ya kabupatennya. Itu. Jadi tolong ya besok hari siapa perjalanan dinas. Kalau saya harapkan ya itu apa ini apa garis besarnya ya. Karena kalau melihat memang bahasanya ya antara bahasa Pak Asda dengan kenyataan jauh panggang daripada api yang kita laksanakan. Makanya dari itu karena saya wakil rakyat yang datang rakyat saya sendiri, insya Allah besok saya akan berangkat langsung kejar sama puskesmas. Kita kerjakan di sini masih banyak kurang pendek. Dari mana saya tahu kurang pendek? Memang kami dengan kawan-kawan itu sering melihat dan melaksanakan pengawasan ke daerah-daerah. Yang kedua, Basnas memberi order itu dengan 30.000 dengan 20.000 itu Pak. Apakah dibagikannya kepada gugus atau pada orang lain ya, atau kepada siapa silakan? Dan harganya pun harus transparan. Ya silakan. Silakan Pak. Terima kasih. 30.000 apa namanya? Masker dari dibuat dari kain. Diserahkan kepada siapa sesuai dengan hati, silakan kepada petugas. Silakan kemenangan. Yang kedua, tadi ada yang dia dari yang ditanyakan bahwa uang yang 627 juta itu, mohon dengar ya, ini pembelian beras. Ini pakai pack 9.347 satu paknya 5 kilo. Satu paknya itu 5 kilo. 5 kilo. Silakan Bapak diberikan kepada pokoknya silakan. Dan saya tidak. Saya orang Ya mungkin ini juga salah satu masukan untuk humas di COVID dari gugus tugas ya. Karena kalau saya lihat di SK Bupati juga itu kan melibatkan ormas LSM. Nah, kenapa tidak ada peristiwa ke kami? Karena ini sifatnya kemanusiaan. Sebenarnya kami juga ingin membantu. Makanya sekarang karena kami tidak dilibatkan, kami pertanyakan. Nah, mungkin itu saja Ketua. Terima kasih. itu sih Pak, masih belum selesai. Soal ini besar. Ya, mungkin beberapa yang keduanya ada pertanyaan apa CSA masuk di Basnas sebelum masuk Basnas buru-buru CSA maka Dewan datang Basnas apa permasalahannya tidak tahu. Kemudian yang ketiga, silakan setiapnya baru diperiksa. Kami selalu standby dan kami sudah tim rektorik simpan namanya. Apapun yang akan kemudian sebelum ini Basnas sudah memberikan 5.500 sembako per desa 20 silakan cek. Betulkah sudah ada silakan cek. Dan itu sudah by name sudah ada semua. Silakan per desa 20 pakai sembako. Betulkah sudah atau tidak? Kalau itu bukan kegiatan rutin tahunan untuk yang program itu Pak Ketua. Sekaligus sesuai dengan arahan dari pusat, sekaligus tahunan dan juga COVID. Dan ini kami tidak mempertanyakan terkait itu. Yang jelas kita ini hanya anggaran dari anggaran untuk penanggulangan COVID-19. Jadi 5.500, 30.200, 9.147 juta hanya program. Itu saja. Kemudian untuk ini untuk apa masker sudah ya. Karena memang kami juga ada rasa jelas kepada saudara. Yang itu hal banyak sebagai fungsi kontrol harus seperti itu. Nah, terus kalau melihat yang dikirim oleh Bapak 30.000 di anggaran dinas kesehatan juga di sini banyak membeli masker, ya, membeli di kesehatan di daerah kemana baik digunakan. Nah, pasien itu yang puluhan ribu kemana jadi begini.
bahwa ini pertanyaan saya masih ada beberapa yang belum dijawab, baik dari dinas kesehatan sendiri maupun dari Silakan. silakan. Apa yang menjadi pertanyaan? Silakan Pak. Silakan. Standar penentuan warna zona yang tadi saya ungkapkan, apa tidak dicatat pertanyaan saya dari tadi? Jadi pertanyaan saya kalau tidak dicatat berarti dia tidak dianggap. Ya, silakan. Dijawab dengan kesadaran. Yo. Status COVID kelompok kebetulan ada yang menimpa remaja usia 16 tahun, harga banyak sekali. Saat ini ya sebagai pemberitahuan gembira aja ya, 2 kali pemeriksaan termasuk baru hari ini ya, bahwa 2 kali web swab dia kita lakukan hasilnya negatif berarti dia sembuh. Alhamdulillah pasien tersebut sembuh dari COVID itu. Nah, mengingat tadi pertanyaan kenapa ini masih positif, karena syarat untuk kesembuhan itu adalah 2 kali berturut-turut pemeriksaan swab itu adalah negatif. Itu dikatakan bahwa yang bersangkutan adalah sembuh, dan ini akan dikeluarkan nanti dari donasi atau peta kabupaten gitu ya. Ini baru yang pertama ya. Nah, yang kedua mengenai PSBB ya, PSBB kurang efektif, hanya seremonial ya. Mungkin dari berbagai sudut pandang bisa melihat atau menilai seperti itu. Kalau kita di kesehatan sebetulnya ada argumen juga gitu ya. Jadi penetapan PSBB itu ada beberapa aspek yang harus dinilai gitu ya, termasuk kesehatan, ekonomi, ketahanan dan lain-lain gitu ya. Dari aspek kesehatan itu sendiri sebetulnya dengan pola seperti ini, pelonggaran pembatasan dari kelima ya, 5 aspek yang dibatasi ada longgar, justru masa gembira gitu ya. Kenapa gembira? Masyarakat tidak terlalu panik ya, karena permasalahan kesehatan COVID yang ada di Ciamis yang kita dorongkan dari Makassar, yang klaster 4 itu sudah terjawab, sudah ada di situ. Yang potensial penularan untuk Ciamis ini hanya dari arus migrasi. Arus migrasi ini betul, dan juga ada statement dari Pak Raden, ini harus fokus dalam hal pemangkalan zona wilayah. Dengan wilayah kita manakala ada urban dari daerah-daerah. Dan yang kedua yang kita harapkan justru dari PSBB ini sampai ke pendekatan yang maksimal juga ada isolasi mandirinya yang sifatnya mandatori ya. Artinya dikawal oleh semua pihak, termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya ya. Barangkali kebutuhan ini bukan hanya kebutuhan dari kesehatan, termasuk pengetahuan, edukasi, kebutuhan pokok dan lain-lain. Itu sebetulnya sudah ada di koridor yang namanya desa ya, dengan perubahan PBB, yaitu malah ke sana gitu. Nah, ini perlu diungkapkan ulang bahwa supaya ini berhasil, ini perlu bicara dengan semua pihak gitu. Ya barangkali tadi seperti Pak Dokter bilang gitu ya, kadang-kadang kemudian lembaga dalam menyikapi sebuah masalah itu berbeda-beda gitu ya. Termasuk kami di kesehatan ya, di contoh penanggulangan COVID ya, di penanggulangan lapis itu Pak, ada yang namanya bahwa yang positif sampai gejalanya sedang masih di rumah. Tapi kadang-kadang kita lihat di protokol desa harus membuat kayak di pengenalan informasi wilayah. Nah, itu kan beda, padahal sama, tapi harus berubah gitu ya. Nah, dalam hal ini kenapa kita mengambil sikap isolasi mandiri di rumah? Karena yang datang itu kita anggap adalah PPG dalam tanda petik, kemungkinan di dalamnya mengandung
Kalau dihitungkan di aula terjadi penularan asap itu pertimbangannya maka kita mengambil solusi isolasi mandiri sebagai hal yang pokok untuk dilakukan di Ciamis. Itu untuk Pak Bilang ya, untuk Pak Evi ya, Pak Evi mengenai APD ya, betul ya. Bahwa masa 1 bulan pertama ini kita panik ya, semua panik bahwa ada penetapan siaga 1 Jawa Barat semua panik dan banyak protokol kesehatan yang muncul termasuk protokol untuk pemeriksaan. Nah ini kelihatan kelangkaan APD tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal gitu ya. Kebanyakan teman-teman di puskesmas itu waktu itu mikirin APD itu seperti APD narkotika. Waktu pertama kali sehingga ini cepat habis. Mana waktu kala mereka melakukan pemeriksaan dan seharusnya memakai APD level 1, ini mereka pakai level 3. Sehingga giliran waktu kita memakai level 3 nggak ada. Sementara waktu itu panik buying gitu ya, kelangkaan kebutuhan mendesak seperti itu ya. Dan alhamdulillah bulan kedua mereka sudah mulai sadar dengan mengetahui level 1 untuk apa, level 2 untuk apa, level 3 untuk apa gitu ya. Nah terus yang ketiga dari Pak Evi, betul SPDW masih belum paham, kita yakin benar Pak, ini terbukti dengan isolasi mandirinya masih kurang dukungan gitu. Nah untuk Pak Dedi mengenai posko ya, Pak Dedi kita lihat ada 2 fase posko ini. Yang pertama fase karantina wilayah terbatas itu dikelola oleh protokol Dishub. Nah masalah anggaran itu diserahkan ke Dishub, makanya termasuk yang 7,1 miliar itu ada anggaran di dalamnya itu yang 12 miliar ya, 12 miliar itu ada anggaran 250 juta untuk melakukan ini, yang bertanggung jawabnya adalah Dishub. Nah kemudian kedua sekarang untuk peningkatan posko ada 15. Ini anggarannya diserahkan ke masing-masing puskesmas kecamatan. Silahkan kecamatan kita beri ya kabupaten porsi untuk beberapa orang membiayai agar posko itu bisa berjalan. Itu ya Pak, intinya untuk posko. Barangkali itu pimpinan. Satu lagi Pak Kepala, terkait tadi Pak Kepala mengatakan bahwa 3,5 miliar untuk insentif tenaga non ASN. Apakah itu realisasinya, apa sudah terrealisasi atau belum? Itu bukan 5,5 tapi 1,2 ya setelah kita verifikasi ya. Ini rencananya ini usulan ini sudah sampai di meja Pak Bupati ya untuk verifikasi. Kita sudah verifikasi dan ini belum disalurkan, dananya masih ada di DPR kita, di kas kita. Berarti belum terrealisasi. Belum direalisasikan, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Terima kasih, tapi jawabannya belum puas. Sengaja kami tidak dibikin puas, karena kalau sudah puas, saya kawan-kawan mungkin tidak ketemu dengan saya, supaya sering dengan saya, sering memberikan masalah dengan saya, dan dengan saya adalah sekarang mungkin tidak puas ya. Suatu saat nanti kalau bisa, kami akan memberikan lagi informasi apa yang kami dapat dari lapangan. Pak Dinas Kesehatan, mulai besok saya berangkat ke daerah, terus bawa daftar, ya, daftar barang-barang yang dari Kabupaten Ciamis, ya, itu. Jangan tanyakan dari mana mulai saya berangkat, saya dirahasiakan. Dan ini saya pak semua. Betul. Namanya begini, Komisi 4 mau Cikoning, dijemput dari yang lain, ada saya tidak, dan saya sama Pak disiapkan bahwa minimal 3 orang untuk mengantar saya nanti ke puskesmas. Siap, betul. Yang kedua, ini Pak Basnas, ya, saya minta ada administrasinya, barang tersebut lepas kemana, dibeli dari mana, harga berapa, berikut contoh. Ya, terima kasih karena waktu, mohon dapat sangat dan mohon
dengan hormat bahwa rapat cuma bisa sampai pada hari ini dan ini sudah mulai batas waktu karena memang ini adalah sangat penting sekali. Terima kasih. Satu lagi, saya ingin kejelasan tentang SK yang tercantum di SK Bupati tentang keterlibatan masyarakat, ormas dan LSM. Akan sejauh mana perhatian kita, kecuali rekan-rekan, terutama rekan-rekan kita yang ada di perbatasan, yang siang dan malam hari berjaga di posko. Sejauh mana perhatian? SK Bupati yang melibatkan ormas dan publik, SK Bupati. Tugas. Ya, terima kasih. Jadi SK Bupati ini kan sudah di bawah koordinator SKPD. Jadi nanti kita sudah tahu bersama bahwa Pak Bupati sudah menginstruksikan dan tinggal sekarang dari SKPD itu melakukan katakan sharing, koordinasi di levelnya masing-masing. Itu yang sudah disampaikan pada saat rapat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami closing statement. Tatkala PSBB diberlakukan, kondisi ekonomi rakyat menurun dan tingkat kejahatan meningkat. Siapa yang akan dicopot? Penyaluran beras itu Basnas belanja langsung atau dari donasi-donasi? Oh, itu dari zakat. Dari zakat langsung. Sedekah ya. Itu program kami setiap tahun. Oh gitu. Yang per desa 20. Oh, yang untuk dapur umum ya? Enggak, bukan. Dapur umum dari Covid, dari gerakan langsung. Dari gerakan SN. Oh ya. Oke. Itu saja, Pak. Yes. Baik, Kang. Ini tuntutan Algera sendiri apa aja nanti yang disampaikan tadi ke DPR? Oh, yang jelas yang barusan karena yang dihadirkan hanya Asda 2 dan Dinas Kesehatan, jadi belum cukup, soalnya Dinas Sosial tidak dihadirkan. Justru yang kami pertanyakan, yang banyak kami pertanyakan yaitu bagaimana kami menelusuri bantuan sosial tersebut, apakah hanya di satu dinas atau dua dinas. Yang jelas tadi yang memberikan penerangan itu kan dari Basnas saja kan itu pengelolaannya. Sejauh ini pantauan Algera sendiri bagaimana tentang fungsi gugus tugas ini? Kami harapkan fungsi itu maksimal. Cuma di lapangan kami belum begitu signifikan melihat gugus tugas secara maksimalisasi di lapangan. Dari hasil pertemuan tadi apakah ada kepuasan atau bagaimana? Belum puas. Karena mungkin mereka pun eksekutif dan legislatif belum bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat secara maksimal. Makanya kami akan terus mengawal dan kami akan mengawasi di lapangan seperti apa kinerja mereka. Ya, siap.